Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, kabar ibu baik. Oke, di sini kalian bertemu lagi dengan ibu, tentunya dengan materi pembelajaran yang berbeda. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan dapat barokah dan manfaat. Oke, kepada ketua kelas dimohon untuk memimpin doa pada pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, dipersilahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin, berdoa selesai. Sebelum ibu memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apakah ada yang tidak masuk? Oke, sebentar ya. Oke. Yang pertama yaitu Dwi Wardatul Asma. Hadir. Widya Melinda. Hadir. Marifatul Khairiyah. Hadir. Sanggita Dewi. Hadir. Robi Al-Adawiyah. Hadir. Dede Fatan. Hadir. Dwi Nanda. Hadir. Khairon. Mana Khairon? Kenapa tidak masuk? Oh, sakit. Iin Faidah. Hadir. Oke, setelah ibu mengecek kehadiran kalian, yang tidak masuk ada 1 orang karena sakit. Oke, sebelum ibu memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ibu akan bertanya, apakah kalian pernah tersendak saat makan sambil berbicara? Tentunya ada dong. Kemudian, apakah kalian mengetahui bahwa karbon dioksida atau CO2 itu beracun? Nah, karena sifatnya racun bagi tubuh kita, maka salah satu gas yang kita keluarkan dari hasil proses pernafasan yaitu karbon dioksida atau biasa disebut dengan CO2. Lantas bagaimanakah dengan fenomena yang terjadi saat ini? Pada saat pandemi COVID-19 ini, setiap hari, dimanapun, siapapun, dan kapanpun, masyarakat harus memakai masker. Apakah gas atau racun yang berasal dari karbon dioksida atau CO2 tersebut dapat terhirup lagi ke dalam tubuh kita? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, mari kita simak pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, dengan penjelasan tersebut, apakah ada yang mengetahui pembelajaran pada pagi hari ini akan membahas materi tentang apa? Ayo. Oke, benar sekali. Akan membahas mengenai sistem pernafasan manusia. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran pada pagi hari ini agar pembelajaran berjalan dengan kondusif. Yang pertama, tujuan pembelajaran yaitu untuk menjelaskan struktur dan fungsi sistem pernafasan manusia. Kemudian yang kedua, menjelaskan mengenai mekanisme pernafasan pada manusia. Kemudian yang ketiga yaitu mengidentifikasi macam-macam volume pernafasan pada manusia dengan menghitung kapasitas vital pada paru-paru. Kemudian yang keempat yaitu mengidentifikasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan. Yang kelima yaitu mengidentifikasi jenis-jenis kelainan dan gangguan yang terjadi pada sistem pernafasan. Dan yang keenam yaitu menjelaskan hasil analisis dari berbagai sumber tentang sistem pernafasan pada manusia. Nah, apa yang kalian ketahui tentang bernafas? Ada yang tahu?
Bernafas adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Selain karbon dioksida, ada gas lagi yang dikeluarkan dari hasil pernafasan. Apa coba? Ada yang tahu? Nah, sekarang coba bayangkan kalau kalian bernafas di depan cermin. Dan apa yang terjadi pada cermin tersebut? Ada yang tahu? Nah, benar sekali. Biasanya ketika kita bernafas di depan cermin, maka akan mengeluarkan embun. Nah, embun tersebut disebut dengan uap air. Jadi, proses pernafasan manusia adalah proses yang dimulai dari pengambilan oksigen yang disalurkan ke bagian dalam tubuh sampai pengeluaran karbon dioksida atau CO2 dan uap air, dan yang biasa disebut dengan H2O. Kemudian, oksigen atau O2 yang telah dihirup oleh manusia dari udara bebas yang selanjutnya dibuang ke lingkungan yang berupa CO2 atau karbon dioksida. Adapun tujuan pernafasan yaitu untuk memperoleh energi. Kemudian saluran pernafasan atau yang biasa disebut dengan tractus respiratorius. Saluran pernafasan ini adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi sebagai tempat lintasan dan tempat pertukaran gas yang diperlukan untuk proses pernafasan. Nah, saluran pernafasan ini berpangkal dari hidung atau mulut, kemudian berakhir pada paru-paru kita. Adapun urutan saluran pernafasan adalah yang pertama yaitu rongga hidung, kemudian faring, kemudian yang ketiga yaitu laring, kemudian yang keempat yaitu trakea, kemudian yang kelima yaitu bronkus, dan yang keenam yaitu alveolus, dan yang ketujuh berakhir pada paru-paru. Dan berikut merupakan penjelasannya. Pernapasan pada manusia dimulai dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru yang berisi alveolus. Gas oksigen masuk ke dalam hidung dapat diketahui bahwa terdapat selaput lendir dan rambut halus. Rambut halus berfungsi dalam menyaring udara, kotoran, bakteri, dan penyakit lainnya. Sedangkan selaput lendir berfungsi mengatur suhu udara yang masuk ke dalam paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Selanjutnya, oksigen masuk ke tenggorokan. Pada tenggorokan terdapat faring, laring, trakea. Ketika udara dihembuskan melalui faring, pita suara bergetar dan laring menghasilkan suara. Pada dinding dalam trakea terdapat selaput lendir dan rambut halus yang selalu bergetar dan berfungsi untuk menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Tiwa tersedak merupakan gerak refleks dari epiglotis untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Jadi, kita tidak boleh berbicara saat makan ya, agar makanan tidak salah masuk. Trakea adalah saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Ujung trakea terdapat bronkus atau percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Melalui bronkus, gas oksigen disalurkan ke bronkiolus sehingga sampai ke alveolus. Alveolus mempunyai pembuluh darah di mana terjadi pertukaran atau difusi oksigen dan karbon dioksida. Kemudian yaitu mengenai mekanisme pernafasan. Nah, proses pernafasan ini dipengaruhi oleh susunan saraf otonom. Menurut tempat terjadinya pertukaran gas, maka pernafasan dapat dibedakan atas dua jenis. Yang pertama yaitu pernafasan eksternal dan yang kedua yaitu pernafasan internal. Pernafasan eksternal ini terjadi pada saluran pernafasan, sedangkan pernafasan internal atau pernafasan dalam ini
biasanya terjadi di tingkat sel atau di dalam mitokondria. Keluar dan masuknya udara dalam paru-paru dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara dalam rongga dada dan tekanan udara di luar tubuh kita. Nah, jika tekanan di luar rongga dada lebih besar, maka udara akan masuk, dan sebaliknya apabila tekanan dalam rongga dada lebih besar, maka udara akan keluar. Proses pernafasan ini selalu terjadi dua siklus, yaitu yang pertama inspirasi, menghirup udara, dan yang kedua yaitu ekspirasi, mengeluarkan udara. Nah, berdasarkan cara melakukan inspirasi dan ekspirasi tersebut serta tempat terjadinya pernafasan manusia dapat melakukan dua mekanisme pernafasan, yaitu yang pertama pernafasan dada dan yang kedua yaitu pernafasan perut. Keduanya itu terjadi secara bersamaan. Yang pertama yaitu pernafasan dada. Pernafasan dada ini merupakan pernafasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot antar tulang rusuk atau interkosta. Kemudian yang kedua yaitu pernafasan perut. Pernafasan perut ini merupakan pernafasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot diafragma yang membatasi antara rongga perut dan rongga dada. Kemudian dari masing-masing mekanisme pernafasan dada dan pernafasan perut tersebut dibedakan menjadi dua tahap, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Pengambilan udara saat pernapasan dada terjadi saat antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas dan menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Jadi, pengeluaran udara terjadi saat antar rusuk berrelaksasi atau mengendur. Tulang rusuk turun ke posisi semula sehingga rongga dada dan paru-paru mengecil. Sedangkan pengambilan udara saat pernapasan perut terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar dan menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Jadi, pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berrelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Jadi, pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berrelaksasi. Kemudian yaitu mengenai volume dan kapasitas paru-paru. Volume udara pada pernafasan sangat bervariasi sebab dipengaruhi oleh cara dan kekuatan seseorang melakukan respirasi. Kapasitas paru-paru ini merupakan jumlah volume udara yang dapat ditampung oleh paru-paru kita. Nah, pada orang dewasa ini paru-paru berkisar antara 5 sampai 6 ml udara yang dipernafaskan oleh tubuh. Udara yang dapat dipernafaskan oleh tubuh dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu udara pernafasan biasa atau volume tidal. Yang kedua yaitu udara cadangan inspirasi atau udara komplementer, dan yang ketiga yaitu udara cadangan ekspirasi atau udara suplementer, dan yang keempat yaitu udara residu. Udara pernafasan biasa atau volume tidal ini merupakan udara yang masuk dan keluar paru-paru pada saat pernafasan biasa. Volume udara yang masuk dan keluar pada paru-paru ini biasanya 500 ml. Kemudian yang kedua yaitu udara cadangan inspirasi yang merupakan udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru secara maksimal setelah melakukan inspirasi normal. Besarnya udara komplementer ini yaitu sekitar 1500 ml. Kemudian yang ketiga yaitu udara cadangan ekspirasi yang merupakan udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru secara maksimal.
Biasanya pada udara cadangan ekspirasi ini berkisar 1.500 ml. Dan yang keempat yaitu mengenai udara residu. Udara residu ini merupakan udara yang tersisa di dalam paru-paru kita yang berfungsi untuk menjaga agar paru-paru tetap dalam keadaan mengembang. Biasanya besarnya udara pada udara residu ini berkisar antara 500 ml. Perlu kita ketahui bahwa kita dapat menghitung kapasitas pada paru-paru kita. Nah, bagaimana cara menghitung kapasitas pada paru-paru kita? Nah, kapasitas vital merupakan jumlah udara maksimum yang mana dapat diekspresikan setelah inspirasi sekuat-kuatnya, kira-kira 3.000 ml. Nah, berikut merupakan cara menghitung kapasitas vital pada paru-paru kita. Untuk mengetahui kapasitas vital, maka kita perlu menjumlahkan antara volume vital, kemudian dijumlahkan dengan volume cadangan inspirasi, kemudian dijumlahkan lagi dengan volume cadangan ekspirasi. Kemudian setelah semuanya dijumlahkan, maka akan diketahui hasilnya. Jika sudah diketahui kapasitas vital pada paru-paru, maka kita dapat menghitung kapasitas total pada paru-paru kita. Nah, kapasitas vital paru-paru ini apa sih? Kapasitas total paru-paru merupakan jumlah kapasitas vital ditambah udara residu dengan jumlah kira-kira yaitu 4.500 ml. Cara menghitungnya yaitu kapasitas vital dijumlahkan dengan volume residu. Setelah dijumlahkan akan diketahui hasilnya. Untuk mengetahui kapasitas vital pada paru-paru biasanya yaitu menggunakan alat pengukur yang biasa disebut dengan spirometer. Kemudian yaitu mengenai frekuensi pernapasan. Frekuensi pernapasan ini adalah intensitas memasukkan atau mengeluarkan udara per menit dari dalam ke luar tubuh atau dari luar ke dalam tubuh. Pada umumnya intensitas pernapasan pada manusia ini berkisar antara 16 sampai 18 kali. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan yaitu antara lain 1. Usia, 2. Jenis kelamin, 3. Suhu tubuh, 4. Posisi tubuh, dan yang kelima yaitu aktivitas. Kemudian yaitu kelainan pada sistem pernafasan manusia. Infeksi saluran pernafasan pada manusia yaitu antara lain yang pertama rinitis. Rinitis ini merupakan iritasi lapisan dalam hidung. Kemudian yang kedua yaitu sinusitas. Sinusitas ini merupakan peradangan pada dinding sinus. Kemudian yang ketiga yaitu faringitis. Faringitis ini merupakan peradangan pada tenggorokan. Kemudian yang keempat yaitu laringitis. Laringitis ini merupakan peradangan pada laring di mana pita suara berada. Kemudian yang kelima yaitu bronkitis. Bronkitis ini peradangan pada bronkus. Kemudian yang keenam yaitu pleuritis. Pleuritis ini merupakan peradangan pada pleura. Dan yang ketujuh yaitu difteri. Difteri ini disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheriae yang menyerang selaput lendir pada hidung dan tenggorokan. Selain infeksi pada saluran pernafasan, ada juga gangguan pada sistem pernafasan, yaitu yang pertama TBC atau biasa disebut tuberkulosis, yang merupakan penyakit spesifik yang disebabkan oleh bakteri Microbacterium tuberculosa yang menyerang pada bagian alveolus atau pada bagian paru-paru. Kemudian yang kedua yaitu penyakit
influenza, yang mana penyakit ini merupakan penyakit alergi yang menyerang pada bagian hidung kita. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai penyakit asma. Penyakit asma ini merupakan gangguan pada rongga saluran pernafasan yang mana diakibatkan oleh kontraksi otot polos pada trakea dan mengakibatkan penderitaan alat pernafasan yang mengakibatkan sulit untuk bernafas. Asma ini dapat menyerang pada bronkiolus atau pada cabang pada bronkus. Apakah ada yang ditanyakan mengenai penjelasan Ibu tadi? Apakah masih ada yang kurang jelas mengenai penjelasan Ibu? Oke, jika dirasa sudah jelas, di sini Ibu akan membagi kalian dalam bentuk kelompok. Yang mana dari masing-masing kelompok terdiri dari 4 sampai 5 anggota. Jumlah di kelas ini ada 30 orang siswa ya. Tadi yang tidak masuk 1, jadi jumlahnya 29. Nah, 29 ini berarti dibagi jadi 6 kelompok. Dari kelompok tersebut ada 1 kelompok yang berjumlah 4 orang. Oke, sekarang kalian silahkan berkumpul dengan kelompok masing-masing. Oke, jika sudah berkumpul, di sini Ibu akan memberikan wacana sesuai dengan topik yang kita bahas pada pembelajaran pada pagi hari ini. Wacana ini sesuai dengan fenomena yang terjadi pada saat ini, yaitu mengenai COVID-19. Penyakit COVID-19 ini merupakan fenomena yang terjadi pada saat ini. Yang Ibu tanyakan di sini yaitu organ tubuh bagian mana saja yang terkena penyakit COVID-19 ini. Dan yang kedua yaitu apa penyebabnya, mengapa organ tubuh tersebut terkena COVID-19. Dan yang ketiga yaitu bagaimana cara pencegahan dari penyakit tersebut. Nah, sekarang Ibu minta dari masing-masing kelompok mengidentifikasi dan mendiskusikan mengenai permasalahan tersebut. Oke, Ibu beri waktu 5 menit ya untuk mendiskusikan materi tersebut. Oke, nanti jika kalian sudah mengerjakan, presentasikan mengenai hal tersebut di depan kelas. Nanti yang jawabannya benar akan Ibu kasih tambahan nilai. Untuk kelompok yang jawabannya tepat dan benar akan Ibu kasih tambahan nilai. Oke. Silahkan dikerjakan pada lembar kertas. Oh ya, ini lembar kertasnya. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Oke, silahkan dikerjakan pada lembar kertas tersebut. Oke, 5 menit dari sekarang. Oke, waktunya habis. Silahkan dimulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Oke, kemudian kelompok 2. Kemudian kelompok 3. Dan terakhir yaitu kelompok 6. Oke, jawaban kalian semuanya benar, akan tapi masih banyak yang belum tepat. Oh ya, lembar kertasnya silahkan dikumpulkan ke depan. Nanti Ibu akan mengoreksinya dan akan memberi reward kepada kelompok yang jawabannya tepat dan benar. Ibu minta kalian tutup semua buku kalian dan keluarkan 1 lembar kertas untuk post-test mengenai pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk mengatrol tambahan nilai pada mata pelajaran hari ini. Oke,
Siapkan satu lembar kertas. Tulis jawabannya saja ya. Ibu akan menampilkan pada layar kaca ini. Sebentar, dipersiapkan dulu. Oke. Terdapat 5 soal. Silahkan dilihat pada layar kaca ini. Ditulis jawabannya aja ya. 5 menit dari sekarang. Oke, ibu hitung ya dari 5, 4, 3, 2, 1. Silahkan semuanya dikumpulkan. Oke. Nanti binilai ya. Oke. Baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita simpulkan bersama mengenai pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu mengenai sistem pernafasan. Apa tadi sistem pernafasan? Sistem pernafasan pada manusia merupakan sistem organ yang digunakan untuk menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Dalam proses pernafasan ini, oksigen merupakan zat kebutuhan yang utama. Kemudian tujuan pernafasan yaitu untuk memperoleh energi. Pada peristiwa pernafasan terjadi pelepasan energi. Kemudian jalannya pernafasan yaitu melalui pernafasan yang dimulai dari hidung dan berakhir pada paru-paru. Kemudian menurut tempat terjadinya pertukaran gas, maka pernafasan dapat dibedakan menjadi berapa tadi? 2. Yaitu apa saja? Pernafasan dada dan pernafasan perut. Kemudian pernafasan dada adalah siapa tadi? Yang tahu? Iya, benar sekali. Pernafasan yang melibatkan otot-otot antar tulang rusuk. Kemudian yang kedua yaitu pernafasan perut. Pernafasan perut adalah pernafasan yang melibatkan apa? Melibatkan otot-otot diafragma. Kemudian udara yang dipernafaskan oleh tubuh dapat digolongkan menjadi 4, yaitu yang pertama volume tidal, dan yang kedua yaitu udara komplementer. Kemudian yang ketiga yaitu udara suplementer, dan yang keempat yaitu udara residu. Oke. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai gangguan sistem pernafasan. Tadi apa saja? Ya, infeksi pada saluran pernafasan, asma, TBC, influenza. Oke, benar sekali. Nah, itu merupakan kesimpulan dari Ibu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, perlu diketahui bahwa hubungan molekul oksigen dan karbon dioksida itu sangat kecil sekali. Sampai-sampai tidak terlihat oleh mata kita. Bahkan lebih kecil dari virus COVID-19 yang sekarang sedang terjadi. Oke. Nah, karena ukurannya lebih kecil dari virus COVID-19, kalian jangan khawatir jika kalian bernafas dengan menggunakan masker. Kalian jangan khawatir. Tidak ada ceritanya orang keracunan gas karbon dioksida. Tidak ada ceritanya. Pada saat kita bernafas menggunakan masker. Nah, bahkan perawat, dokter, dan tim medis pun bernafas berjam-jam dengan menggunakan masker. Nah, itulah tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apakah ada yang belum jelas mengenai pembelajaran kita pada pagi hari ini? Silahkan ditanyakan mengenai pembelajaran yang belum jelas. Oke.
Kalau sudah jelas, mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Oh iya, sebelumnya Ibu minta kalian mengerjakan pekerjaan rumah, yaitu mengenai saluran sistem pernafasan yang kalian buat dengan media sederhana, yaitu dengan barang bekas. Nanti deskripsikan, terus kemudian identifikasikan terlebih dahulu dan deskripsikan mengenai itu dari media tersebut. Oke, nanti jika masih belum jelas bisa ditanyakan di luar jam pelajaran. Oke, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, yang terpenting yaitu tetap jaga kesehatan, lindungi diri sendiri dan orang sekitar, selalu rajin mencuci tangan dengan sabun, dan jangan lupa memakai masker agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Kepada ketua kelas dimohon untuk memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Silahkan Didi Fatan. Alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat barokah dan manfaat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.